Halo semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau share bagaimana cara aku menabung atau tantangan menabung seperti apa yang aku bikin, seperti yang aku janjikan sebelumnya ya. Dan ada beberapa juga teman-teman yang menagih janji aku tersebut. Jadi ya udah aku share di sini. Tapi sebelum lanjut videonya, aku mau kasih tahu kalau di sini aku tidak bermaksud pamer ataupun bagaimana. Pure aku hanya ingin berbagi dan memotivasi aku pribadi, lebih tepatnya, dan siapa tahu juga bisa memotivasi teman-teman semuanya. Dan seperti biasanya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya yang belum subscribe, subscribe dulu. Memang ya, pada kenyataannya menabung itu bukanlah suatu kebiasaan yang mudah untuk setiap orang. Walaupun kita tahu manfaatnya itu sangat besar untuk kedepannya, aku juga sama sih, masih dalam tahap belajar ya teman-teman. Nah, di sini ada hal yang baru juga aku mulai di awal tahun kemarin, yaitu melakukan sinking fund. Nah, apa sih bedanya dengan tantangan menabung yang sebelumnya itu aku tunjukkan di awal? Nah, sinking fund ini adalah tabungan yang sengaja dan niat ya aku sisihkan untuk tujuan tertentu dan jangka waktu tertentu, dan nominalnya juga sudah aku tentukan gitu ya. Yang pertama itu ada persiapan lahiran. Nah, itu udah berjalan dari bulan September. Jadi semenjak aku tahu kalau aku hamil, aku memutuskan untuk menyisihkan setiap bulannya itu 500.000 ya teman-teman. Lalu ada kado ultah mama, itu baru aku mulai dari Januari kemarin. Nah, untuk kedua ini, sinking fund ini, itu tuh uangnya sengaja aku simpan dalam bentuk cash teman-teman. Nggak tahu, biar aku tuh lebih semangat aja dan termotivasi gitu ya kalau ngelihat fisiknya. Lagi pula ini kan nominalnya juga nggak yang terlalu besar ya. Nah, untuk dana lahiran ini aku khususkan kayak untuk beli-beli perlengkapan bayi atau lain-lain gitu sih. Kalau untuk biaya persalinannya itu biasanya aku pakai BPJS. Pengalaman dari masyarakat itu aku dulunya operasi juga nggak terlalu banyak, cuman keluar uang 100 ribuan gitulah pokoknya ya. Tapi di sini aku merasa perlu sekali untuk menyiapkan dana untuk perlengkapan bayi, karena di sini aku tuh kayak ngulang dari nol beli perlengkapan bayinya. Lungsuran bekas bayi masyarakat itu nggak ada sama sekali, nggak tahu kemana. Jadi daripada seperti pengalaman yang lalu-lalu ya, udah dekat harinya bingung, nggak ada persiapan khusus. Jadi ya udah aku putuskan untuk nggak mau seperti itu lagi. Nah, terus ada kado mama. Nah, ini masih lumayan ada waktu ya sampai November gitu. Lalu untuk tabungan yang 10 juta setahun, ini buat teman-teman yang udah ngikutin aku tuh, tahun lalu kan ada juga yang melakukan seperti ini cuma 5 juta setahun. Nah, kali ini aku tingkatkan lagi jadi 10 juta setahun. Ini aku bagi ke dalam 52 minggu. Sebenarnya nominal ini banyak ya. Ini juga aku ikutin dari yang lagi viral sekarang itu kan banyak, cuman ada yang aku ubah-ubah, jadi aku sesuaikan sama pendapatan aku per minggunya itu maksimal berapa yang bisa aku sisihkan. Nah, seperti ini. Dan ini juga baru berjalan di awal tahun kemarin. Nah, ada 4 angka yang udah aku tandai biru, itu berarti udah aku sisihkan uangnya. Tapi di sini aku uangnya itu masukkan ke rekening khusus gitu ya. Jadi aku buat rekening baru gitu khusus. Jadi aku via transfer gitu teman-teman, dari tabungan utama aku lah istilahnya seperti itu. Nah, ini belum aku masukin lagi yang bulan Februari. Untuk tabungan di Februari ini udah aku ambil uangnya dari rekening ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, ini uangnya dari mana lagi? Kan karena penghasilan suami kemarin itu udah untuk keperluan sehari-hari ya. Nah, jadi di sini untuk khusus tabungan sinking fund itu aku ambil dari penghasilan aku ya teman-teman. Ya, walaupun tidak menetapkan setiap bulannya, tapi alhamdulillah ada aja pemasukannya. Ya, makanya di sini
sini tuh nominalnya ada yang aku bikin udah pasti dan ada nominal yang bisa diatur besar kecilnya, mau berapa yang kita masukin sesuai dengan penghasilan kita. Nah, untuk dana lahiran di sini kan udah terkumpul 2.500.000. Nah, aku tambahkan Februari 500.000 jadi 3 juta. Nah, 3 juta ini rencananya mau langsung aku gunakan untuk nyicil perlengkapan bayi. Jadi aku maksimalkan untuk belanja perlengkapan bayi 3 juta aja. Tapi aku akan terus menabung sampai bulan Mei ya, target aku. Nanti untuk sisanya itu akan aku gunakan persiapan lain-lainnya lah pokoknya. Nah, di sini aku tandain untuk yang bulan Februari. Mungkin buat teman-teman ada yang berpikiran ini tuh ribet, kenapa nggak dijadikan satu tabungan aja gitu ya, lalu nanti tinggal digunakan sesuai keinginan. Dulunya aku juga seperti itu dan ternyata selalu tidak tepat sasaran dan akhirnya tabungan itu jadi berantakan gitu loh teman-teman. Tapi dengan dipisahkan seperti ini jadi itu sudah jelas tujuannya masing-masing dan pas mau digunakan rasanya itu udah nggak sayang gitu ya, karena memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Nah, ini untuk tabungan kado mama. Ini aku antusias sekali karena sebelum-sebelumnya itu nggak pernah aku lakukan ya. Di sini baru terkumpul 400.000, tapi semoga aja bisa berjalan lancar sampai November nanti sesuai dengan target aku. Walaupun nggak banyak, tapi insya Allah ini pasti seberapapun orang tua pasti suka. Nah, untuk yang tabungan 10 juta ini aku budgetkan 550.000 untuk 2 minggu karena penghasilan aku biasa tuh ditransfer 2 minggu sekali gitu. Nah, jadi ini aku masukkan 550.000 aja untuk setengah bulan ini sesuai dengan penghasilan aku. Nah, tadi itu kan aku ambil 800.000 ya. Jadi uang yang aku ambil dan masukkan ke sinking fund itu sisa-sisa dari setelah transfer orang tua, masukkan ke tabungan, sedekah, pokoknya gitu-gitulah. Dan ini tuh sisanya yang 800.000 teman-teman. Nah, ini masih ada sisa 100.000, nanti akan aku masukkan ke tantangan menabung. Nah, jadi ini dia tantangan menabung aku yang pertama dan ini tuh aku bener-bener antusias banget kenapa aku baru jalanin di tahun ini. Nah, jadi ini untuk yang bulan Januari kemarin dan alhamdulillah berhasil. Nah, ini tuh tantangan menabung menggunakan metode kalender gitu ya. Jadi kita masukin nominalnya itu berdasarkan tanggal yang ada dan ini tuh pure dari hasil sisa-sisa uang belanja dan uang jajan aku di bulan Januari, teman-teman. Aku nggak nyangka. Jadi dari hasil sisa budgeting di bulan Januari gitu. Dan ini tuh totalannya ada 496.000, jadi sesuai jumlah tanggal di Januari. Dan ini akan aku susun biar nggak berantakan gitu. Dengan tantangan menabung seperti ini, jujur aku tuh jadi semangat banget untuk menyisihkan sisa-sisa uang belanja, uang jajan gitu ya. Walaupun sebenarnya udah aku budgetin itu udah yang minim banget, tapi aku jadi semangat lagi untuk lebih berhemat sih. Untuk uangnya ini nggak langsung aku gunakan sih dan aku masukin ke rekening, jadi biarkan aja aku masukkan ke dalam tabungan itu lagi. Cuman aku gulung seperti ini, aku tandain untuk bulan Januari gitu ya. Mungkin setelah beberapa bulan nanti baru aku tukarkan dan masukkan ke rekening gitu teman-teman. Di sini aku pakai toples yang ada aja di rumah. Ini tuh sisaan dari toples bumbu aku teman-teman. Jadi bebas ya mau pakai apapun. Kalau aku suka yang transparan gitu biar lebih semangat aja ngelihat fisiknya. Nah, sekarang aku bikin yang untuk tanggal Februari. Nah, oh ya untuk tabungan kalender ini yang harian ini aku tuh nggak sesuaikan sama tanggal ya, jadi fleksibel gitu loh teman-teman biar nggak terasa berat. Jadi misalnya kita ada berapa gitu ya, terserah mau nominal yang angka yang mana aja dulu, yang penting nanti semua tanggal itu terisi. Biasanya aku di awal-awal itu kalau ada uangnya aku isi dulu yang angka-angka besar. Nah, ini untuk yang 100.000 sisaan tadi aku masukin. Ini aku nggak tahu ya yang bulan Februari ini apakah berhasil dari sisa-sisa budgeting bulan Februari, karena budgeting Februari itu kan udah aku rubah ya, udah press banget lah pokoknya. Tapi semoga aja bisa nantinya dari sisa-sisa uang belanja. Dan di sini akan aku ambil juga dari sisa budgeting. Ini kan udah setengah bulan kan berjalan. Nah, ini sisaan uang belanja bulanan masih ada segini. Ini tuh udah aku belikan
keperluan yang belum aku beli di awal-awal bulan itu, yang aku bilang itu kan udah aku belikan, dan ini sisanya. Alhamdulillah ini belum ada lagi sih kebeli, tapi nggak aku akan ambil semuanya dulu karena itu masih ada fungsinya, jadi aku ambil aja sedikit. Terus ini untuk belanja mingguan yang pertama dan kedua karena sudah lewat ya, dan ini menurut aku udah nggak ada fungsinya kan. Untuk budgeting yang minggu berikutnya itu udah ada, jadi ini akan aku ambil juga dan aku akan masukkan ke tabungan harian itu. Nah terus ini yang susu masyarakat juga 20 ribunya akan aku ambil, itu 200 ribu juga nanti akan ada sisa 20 ribu. Nah udah deh, itu aja dulu yang akan aku ambil, nanti sisanya itu akan tunggu di benar-benar di akhir bulan gitu, sisa-sisanya kalau masih ada. Lalu ini yang 20 ribuan udah terkumpul segini, ini tuh biasanya aku memang suka kumpulin dulu, kalau udah tunggu banyak itu baru aku gulung-gulung gitu masukkan ke celengan yang 20 ribuan gitu teman-teman. Nah jadi ini dia yang akan aku masukkan ke tabungan kalender sementara, nanti sisanya tunggu evaluasi akhir bulan gitu ya. Semoga aja deh bulan ini juga full ya, terisi semua tanggal. Menurut aku ini tuh lumayan banget ya dan menyenangkan. Misalnya kalau dalam sebulan itu kita berhasil, berarti kita bisa menyisihkan sekitar 400 ribuan. Dikali dalam setahun lah lumayan banget hasilnya. Tapi buat teman-teman mungkin yang keuangan hariannya masih pas-pasan, gak apa-apa, sama aku juga dulunya tuh seperti itu. Jauh sebelum aku bisa menabung, sinking fund, aku juga kerja keras cari tambahan penghasilan itu hanya untuk bayar hutang. Pokoknya jauh dari kata bisa menabung, tapi tetap semangat ya. Besar kecilnya yang penting niat menabungnya aja dulu. Dan untuk challenge yang 20 ribuan, dah ini tuh nggak aku targetkan gitu ya teman-teman. Jadi memang seadanya, kalau aku ada uang sisa belanja atau uang sisa jajan 20 ribuan langsung aku sisihkan. Jadi aku anggap uang nggak ada gitu. Nah ini suami aku juga udah keracunan. Jadi misal kalau dia dapat uang tambahan ada 20 ribuannya, dia juga langsung kasihin ke aku gitu. Nah ini tuh udah ini aku baru mulai lagi yang ketiga di awal tahun kemarin, dan ini yang ketiga kalinya ya. Alhamdulillah yang sebelumnya itu berhasil untuk renov plafon aku. Nah buat teman-teman yang ngikutin pasti tahu nih, aku dulu sebelumnya pakai ini, tapi sekarang aku lebih besarin lagi toplesnya biar lebih banyak aja. Itu nggak aku hitung sih. Kalau yang ini toples yang tabungan 5 juta aku setahun sebelumnya aku pakai ini dan masukin uang cash ke sini, tapi yang kali ini kan 10 juta jadi aku via transfer aja biar lebih aman. Dan itu angka-angkanya alhamdulillah berhasil juga bulan yang tahun kemarin. Nah jadi itu dia cara aku menabungnya teman-teman. Semoga ada manfaatnya yang aku sharing kali ini, semoga bisa memotivasi, dan aku juga pastinya sharing seperti ini lebih termotivasi lagi nih untuk membuktikan kalau aku tuh bisa. Nah segitu aja video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.